Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Ya, kali ini kita kembali ke segmen Bincang Buku. Bincang buku kali ini kita sudah sampai ke Bincang Buku 19. Untuk teman-teman semoga sehat selalu. Kita masih dalam kondisi masih wabah di Indonesia. Semoga wabah ini cepat berlalu dan Indonesia kembali pulih. Untuk teman-teman yang di rumah aja, tetap produktif dari rumah. Dan untuk teman-teman yang terpaksa harus keluar rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Nah, kali ini kita akan bincang buku. Bukunya itu buku ini. Judulnya Cerita dari Digul, disunting oleh Eyang Pramudia Anantatur. Jadi buku ini yang akan kita bincang. Yang akan membincangnya seperti biasa abang kita yang luar biasa keren ini. Jadi Bang Saiful Ihsan akan membincang buku ini, bagaimana isinya dan bagaimana tentang buku ini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe. Kalau mau tekan tanda loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Juga like-nya dan komen untuk membangun channel ini. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Nah, kita sudah masuk ke bincang bukunya sekarang. Jadi kita akan tanya-tanya ke Bang Ipul bagaimana buku ini. Beliau kan sudah baca buku ini dan bagaimana hasil dari bacaan beliau itu. Jadi saya silakan kepada Bang Ipul. Mungkin saya tanya dulu ya Bang Ipul. Saya tanya pertanyaan pertama saya tentang buku ini. Ya. Buku ini sebenarnya murni fiksi atau kisah nyata yang diangkat menjadi satu cerita, atau bagaimana kita menyebut buku ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi cerita dari Digul ya itu adalah kisah nyata ya. Dia adalah secara eksplisit sebenarnya tidak disebutkan kisah nyata atau bukan, karena ini yang menulis semua cerita di dalam itu adalah para ex-digulis ya, atau orang-orang tahanan politik di zaman kolonial yang itu dibuang ke satu daerah terpencil di bagian Papua sana yang bernama Boven Digul atau Tanah Digul ya. Kalau penggambarannya itu Tanah Digul itu berada di sebuah hutan ya, yang itu dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda ya, di tengah hutan yang lebat itu, yang lebat di tanah Papua ya, di mana sekelilingnya hutan belantara dan di situ banyak orang-orang itu ya yang masih primitif, makan daging manusia dan banyak sekali nyamuk-nyamuk malaria itu. Nah, jadi orang yang melawan pemerintah dibuang ke sana. Itu namanya Digul ini. Ya, cerita ini berkisah tentang orang-orang yang pernah dibuang ke sana dan berupaya kabur. Ada yang selamat dan ada juga yang terpaksa harus kembali ulang, dan ada juga yang mati di perjalanan. Seperti itu. Ya. Oke. Itu tadi sedikit cerita buku ini. Tapi kalau misalnya diminta ceritakan secara singkat atau ceritakan tentang bagaimana isi sebenarnya buku ini. Buku yang ada dalam ini kumpulan cerpen atau novel atau apa? Ya, ini sebenarnya isinya adalah kumpulan cerita ya, cerita para ex-digulis ini ya, orang-orang yang dibuang di Digul. Mereka membuat cerita, tapi itu bukan mereka menceritakan tentang pengalaman pribadi, tapi mereka membuat seorang tokoh, kemudian itu diceritakan. Ya, bagaimana orang-orang yang dibuang di Digul itu adalah orang-orang yang terindikasi bergabung ke Partai Komunis ya, atau gerakan kiri. Nah, di sini menjadi pengetahuan bagi kita bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI yang selama ini
kita kenal dengan dalam sejarah itu bukan saja pada pemberontakan Madiun 1965, tapi PKI atau Partai Komunis Indonesia yang belum secara eksplisit disebut partai, masih gerakan komunis, yang masih gerakan kiri, itu sudah ada di zaman kolonial, dan mereka inilah yang tokoh-tokohnya yang ditangkap. Nah, misalnya cerita ini terdiri dari 5 cerita ya. Ini kumpulan cerita. Sebenarnya sudah diterbitkan masing-masing cerita ini dalam bentuk buku yang kayaknya buku tipis ya. Sekitar satu cerita itu ada sampai 90 sampai 100 halaman lebih satu cerita ini. Jadi di sini ada 300-an halaman ya dalam versi yang ini. Nah, kemudian buku ini tidak saja kumpulan cerita, tapi dia adalah buku sastra ya. Dimana di sini ada sangat bersastra sekali. Kalau kita baca bukunya Soekarno yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, itu masih pakai sastra-sastra lama ya. Kita tahu kan Presiden Soekarno itu kalau bicara itu menggunakan sastra. Nah, apalagi ya, itu mereka ini ya jadi karena mereka adalah pribumi ya, karena tidak tahan melihat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, maka mereka melakukan konsolidasi perlawanan di masyarakat, dan ketika mereka ketahuan melakukan konsolidasi itu, mereka ditangkap ya, sampai akhirnya mereka tanpa proses pengadilan dibuang ke Bovendigul ya. Itu ada juga kisah-kisah yang lain mengangkat masalah psikologi ya, misalnya yang diceritakan di salah satu ini ya, bahwa ada yang berjudul dengan Pandu anak buangan ya. Nah, itu bercerita tragis sekali karena dia bukan hanya bercerita soal bagaimana dia hidup di Bovendigul yang terpencil itu ya, yang penuh penyakit dan penuh ancaman kematian ya, tetapi juga dia mengalami satu kekecewaan ya, karena di sini juga berbicara tentang mengangkat kisah tentang cinta, asmara dan lain sebagainya. Jadi dia berjuang, dan teman seperjuangannya itu kebetulan adalah seorang perempuan yang aktif di simpatisan ya, kira-kira aktif di pergerakan. Namun ketika sama-sama sudah hendak sepakat untuk hidup bersama ke pembuangan, dia malah ditinggalkan oleh si perempuan tadi. Makanya di tanah pembuangan dia menjadi orang yang pemurung ya, mengisolasi diri ya, sampai ketika dia berupaya kabur dari tempat pembuangan itu, dia dikawinkan dengan orang sampai dia masih trauma dengan perempuan, dan dia menolak hingga akhirnya dia tidak mengakui istri yang telah dinikahkan dengan dia ketika dia dikembalikan ke tempat tahanan tadi. Jadi seperti itu, dia mengangkat tentang psikologi, tentang sejarah, tentang sastra, dan apalagi tentang bagaimana arti kebebasan itu ya. Itu dari kisah cerita ini ya. Itu Berarti sebenarnya penulisnya banyak atau ya, penulisnya ada 5 orang. 5 orang di sini, tapi dia tidak bercerita secara eksplisit apakah itu dirinya atau bukan ya. Jelas dia bercerita tentang dan menggambarkan bagaimana suasana di Gul itu. Nah, di sini ada 5 judul. Yang pertama Rustam di Gulis ya. Yang kedua Darah dan Air Mata di Bovendigul. Wah, ini juga menarik ini. Ya, di sini dia bercerita tentang seorang haji. Ya, seorang haji yang terlibat dalam perlawanan gerakan komunis ya. Kita tahu kan gerakan komunis ini landasannya materialisme. Sampai ditanya si haji ini ya, kenapa sampai ikut? Dia bilang tidak mudah untuk menjadi seorang komunis ya, yang melakukan pergerakan itu. Orang tidak cukup menjadi muslim saja. Ini menarik sekali pendapat. Tidak cukup menjadi muslim saja, tidak cukup menjadi haji saja, tapi dia betul-betul harus ada panggilan jiwa. Dia haji tapi komunis. Ya. Ya, kalau kita lihat kan pemberontakan di Banten ya, di masa-masa itu ya, itu kebanyakan dimobilisir oleh haji. Makanya gelar haji di Indonesia itu jangan dikira bahwa itu adalah gelar penghormatan sejak semula pertama diberikan. Tapi gelar haji itu diberikan oleh kolonial Belanda untuk mengidentifikasi siapa-siapa orang-orang muslim yang pulang dari tanah suci
Karena biasanya mereka ketika keluar pulang ke tanah air ya, selesai dari haji mereka langsung menginspirasi lahirnya satu pemberontakan. Itu bahayanya. Nah, seperti itu. Jadi Islam yang dibawa oleh Pak Haji ini bukan cuman Islam yang melulu ibadah saja ya, tapi juga ikut merasakan bagaimana penderitaannya masyarakat setempat oleh penjajahan kolonial Belanda ya, seperti itu. Sehingga dia ikut-ikut dibuang juga di dunia. Dibuang juga. Ya. Oke. Berikutnya Bang, ini dari buku ini, dari kisah-kisah cerita dari Digul ini sebenarnya apa yang menarik untuk diangkat dari kisah-kisah ini, terutama untuk anak-anak milenial untuk bisa membaca buku ini. Setidaknya ini kan mengangkat kisah-kisah pada masa lampau orang-orang yang ada di pembuangan itu. Ya, Yang jadi menariknya apa? ya yang menariknya kita di sini belajar tentang arti kebebasan yang dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kebebasan? Bagaimana nikmat kebebasan? Nah, kita sekarang ini mengalami kita alami sendiri apa itu kebebasan, bagaimana. Tidak perlu diteorikan bagaimana itu kebebasan, kita merasakan sendiri. Kita mau makan saja tinggal beli, mau bekerja tinggal memasukkan lamaran pekerjaan ya, mau sekolah bisa ini, mau berbagi atau tidak itu juga terserah. Itulah kita menikmati kemerdekaan dan kita hidup ya, bebas bepergian, mengurus kependudukan dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang di ini ya, di dalam buku ini mereka itu harus menerima bagaimana pahitnya dibuang ke satu wilayah yang di sana sama sekali tidak ada masa depan. Nah, kalau kita bayangkan kita dibuang ke misalnya ke satu pulau yang daratannya itu tidak tahu ada di mana, tiba-tiba saja di satu pulau yang di pulau itu hanya ada orang-orang buangan semua. Memang difasilitasi rumah, bahan makanan ya. Tapi setelah itu tidak ada karir politik, tidak ada kebebasan untuk mengembangkan ekonomi dan lain sebagainya, tidak ada. Kita betul-betul hidup seperti orang yang dikurung, tetapi di dalam skop yang lebih luas. Kalau di penjara kan kita dikurung dalam bilik ya, di dalam bilik, dalam ruangan. Tapi ini di ruangan terbuka, tapi semua fasilitas diberikan, rumah dan lain sebagainya. Tapi kita tidak memiliki masa depan, tidak bersentuhan dengan pemerintah ya, dan itu tidak tahu sampai kapan. Nah, apalagi di Gul ini digambarkan ya di pedalaman Papua ya, tahu ya pedalaman Papua itu yang tidak ditahu di mana jalan keluarnya. Anda mau keluar dari wilayah itu, yang ada adalah hutan. Di hutan itu hidup suku-suku manusia-manusia primitif yang konon ya katanya itu masih makan daging orang. Jadi coba-coba saja kabur dari sini. Ya, masih kanibal. Dan jalan untuk menuju ke Bovendigul ini dari Jakarta waktu itu ya, semua tahanan ini pakai kapal. Jadi menyusuri sungai sampai ke hulu ya, dari hilir sampai ke hulu. Di hulu itulah dan ketika turun dari kapal orang masih berjalan kaki selama 40 hari tembus di Digul itu. Jadi bagaimana kira-kira mau melarikan diri? Nah, seperti itu. Dan cerita ini ada beberapa yang berusaha lari ya itu, dan mereka harus melewati itu ya, menerobos hutan ya, membawa bekal sampai di hutan ya. Kita kan tidak tahu perjalanan di hutan seperti apa, berapa hari ya, lewat menyusuri sungai, dapat banjir, terbalik lagi, semua perbekalan habis, sampai ada yang menginjak ranjau dan harus tinggal di rumah orang hutan ya, orang-orang itu kanibal ya. Sampai mereka akhirnya dipulangkan kembali. Akhirnya percobaan untuk meloloskan diri dari situ ujung-ujungnya harus pulang kembali. Karena di tengah perjalanan ya, di perbekalan habis, nyawa terancam, belum lagi ancaman penyakit malaria. Terus penyakit malarianya itu tidak tanggung-tanggung. Ada namanya malaria hitam ya. Kalau orang sudah kencingnya warna hitam, itu berarti sudah mau mati ya. Jadi orang di sana itu di Digul ini karena malaria ya di tengah hutan, itu setiap malam sebelum tidur mereka harus menelan itu pil
pil kina itu anti malaria. Itu. Baru mereka jam 8 malam sudah harus tidur, sudah harus pasang kelambu, harus pakai jaket dan lain sebagainya. Itulah. Jadi bagaimana kita kalau masuk dalam, tidak usah membayangkan dulu ada listrik dan ada signal, apalagi ada internet, Facebook dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang dibuang itu ceritanya mereka melalui pengadilan atau bagaimana? Oh, tidak melalui pengadilan. Jadi begini ya. Saya kasih contoh. Di sini ada di cerita pertama Rustam digulis. Jadi si Rustam ini sebenarnya dia adalah seorang juru bayar ya, tukang gaji di satu perusahaan ya, katakanlah misalnya perusahaan tebu ya, gula. Jadi dia yang bertugas untuk membagi gaji para karyawan di perkebunan itu. Nah, kemudian dia mempunyai pimpinan, karena pimpinan perusahaan itu adalah orang Belanda. Jadi dia mengeluarkan kebijakan yang mencekik para pekerja ini ya. Jadi seenaknya saja ya, mengambil upah dan sebagainya. Maka si Rustam ini karena tersentuh, tidak tega melihat ini ya, karena si juragan yang Belanda ini kerap menyiksa karyawannya ya, ditendang dan lain sebagainya kalau tidak menuruti keinginan. Maka si Rustam ini dia melakukan pembelaan, dia dia memenuhi hak-hak karyawan di situ, dan hingga si Rustam ini ketahuan ya tengah berkumpul dengan masyarakat dalam suatu rapat rahasia, dan karenanya dianggap akan melawan pemerintah kolonial, maka dia ditangkap, dituduh dan dibuang ke Bovendigul tanpa proses pengadilan. Dan itu tidak tahu sampai kapan, apakah dia bersalah atau tidak diadili. Yang jelas didapat dia melakukan rapat rahasia ya, dan memang itu sebenarnya tujuannya untuk melakukan perlawanan, tapi tidak berusaha dibuktikan lewat pengadilan. Dia tiba-tiba saja langsung ditangkap tanpa pengadilan, langsung dibawa ke Bovendigul seperti itu. Tragis sekali ceritanya. Ya, jadi tragis sekali memang ceritanya. Iya. Berikutnya ini Bang. Di antara tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini, itu mana yang paling Bang Ipul favoritkan? Dan kenapa difavoritkan tokoh itu? Iya. Alasannya. Nah, yang paling favorit ya, mungkin ketika kita memilih tokoh favorit dalam suatu cerita itu mungkin karena ada sesuatu yang kita suka ya, itu pertama. Kemudian yang kedua ada kemiripan dengan kita, yang itu kita bisa merasakan ketika melihat kehidupan seorang tokoh, kita merasa kita melihat kehidupan kita sendiri. Nah, saya itu biasa cenderung yang kedua. Nah, ya itu. Dalam arti bukan juga kita mengalami apa yang dialami, tapi kita bisa merasakan bagaimana jiwanya ya, sehingga itu menjadi tokoh favorit dalam sini. Nah, itu saya tokoh favorit dalam ini adalah si Pandu tadi ya, anak buangan ya, bagaimana ya, seseorang yang sudah berjuang tapi perjuangannya dihianati sendiri oleh kawan-kawannya, terutama pada saat dihianati oleh Kekasihnya. ya, kekasihnya sendiri. Nah, jadi si Rustam ini sebenarnya si Pandu tadi ini ya, dia sebenarnya sudah menikah ya, dinikahkan oleh, karena dia bekerja di suatu kantor dan yang menjadi pimpinan adalah calon mertuanya, dan kemudian dia dinikahkan dengan anaknya. Tapi karena jiwa-jiwa perlawanan ya, ketidakadilan yang dipraktekkan oleh penguasa, sehingga dia melakukan perlawanan ya, dan itu juga membahayakan posisi si sang mertua ini. Dia akhirnya berhadapan-hadapan, berapa kali diceramahi, dan akhirnya dia diceraikan secara paksa oleh mertuanya sendiri karena perlawanan tadi ya. Kemudian dia sudah melupakan itu ya, dia berusaha melupakan. Memang sakit ya, tiba-tiba langsung disuruh cerai dan istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia memilih
untuk terus melakukan perlawanan ya, berapa kali ditangkap, dibebaskan, ditangkap, dibebaskan lagi. Sehingga terakhir dia bertemu dengan seorang perempuan ya, seorang perempuan yang di sini digambarkan ya, eh, istilahnya lebih 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 apa, memiliki lebih kelebihan daripada istrinya yang pertama ya, Iya, yang iya. ya karena dia memiliki jiwa perlawanan yang sama, jadi mereka sehati dalam perjuangan. Akhirnya si perempuan ini mendukung segala usaha si Pandu, dan Pandu pun terobati rasa sakitnya dengan kehadiran seorang perempuan tadi. Move on dia. Nah, move on. Dan terakhir si Pandu ditangkap lagi. Ya, dan rencananya akan dibuang ke Bovendigul, dan tapi sebelum itu ya, mereka sudah melakukan kesepakatan, dan pada saat si Pandu ditangkap ini untuk dibuang, mereka sepakat untuk melakukan pernikahan, dan itu pernikahan yang ilegal, yang dengan cara orang-orang kiri ya, orang-orang komunis itu sendiri pada waktu itu. Ya, jadi tidak ada keluarga, tidak ada mahkamah agama, tidak ada saksi yang dari pihak apa namanya, pemuka agama ya, tidak ada penghulu. Yang disaksikan itu hanya teman-temannya saja bahwa mereka ini sudah menjalin ikatan. Dan besoknya sudah mau berangkat. Ya. Itu. Nah, sudah sepakat, begitu sudah naik di kapal ya, di tahanan ini si Pandu karena dia berada di tahanan, di atas, sampai di atas kapal dia belum diberikan izin untuk keluar. Nah, yang dia tahu si perempuan ini juga ada di atas kapal, karena kan tidak disuruh berhubungan. Nah, begitu jalan kapal, nanti di tengah perjalanan baru dia dibebaskan untuk keluar jalan-jalan menikmati udara kan sebelum masuk ke Bovendigul. Dan betapa kecewanya dia, ternyata si perempuan tadi yang mengaku ingin hidup bersamanya itu tidak ada. Jadi dia mulai dari situ sampai di pembuangan dia murung. Ya, bahkan ketika diajak kabur dia murung. Ya. Pendiam, jadi orang yang pendiam sekali, dan bagaimana rasa terpukulnya. Jadi mungkin ya di tengah pembuangan yang mengharuskan orang berinteraksi satu sama lain, dia sendiri lain sendiri, murung ya, berdiam diri dan sebagainya. Jadi maksudnya kenapa Bang Ipul memilih Pandu, mungkin merasa begitu juga? Oh tidak, karena memang apa, cerita ini menyentuh apa, dimensi psikologi seseorang ya, itu ujiannya sangat berat sekali. Bahkan ketika dia mencoba lolos ya, karena dia rombongan kan mencoba melarikan diri dari Bovendigul ini, sampai kalau melarikan diri itu ya, konsekuensinya kalau ada satu teman yang sakit yang tidak bisa ikut dalam perjalanan itu harus ditinggalkan, entah dia mati di jalan atau bagaimana, daripada mati semua kan, perjalanan masih jauh, bekal sudah menipis. Sadis. Nah, dan ini yang dialami oleh Pandu. Dia di tengah hutan kena ranjau babi yang itu dipasang oleh orang-orang yang makan orang tadi. Tapi apa yang terjadi, dia dilindungi oleh orang-orang hutan tadi, bahkan dikawinkan dengan perempuan yang paling cantik di antara orang-orang hutan tadi itu ya, dan menjadi istrinya. Tetapi di situ dia ditemukan oleh pemerintah kolonial ya. Jadi dipulangkan kembali ke Digul. Nah, setelah di Digul, ternyata si istri tadi ini hamil ya. Minta ketemu sama si Pandu tidak mau, lantaran traumanya dengan perempuan itu, sampai segitunya. Bahkan sewaktu dikawinkan itu dengan cara terpaksa, itu si Pandu tidak mau. Karena kenapa? Ada ini adalah perempuan yang ketiga yang mengisi hidupnya, dan dia sangat trauma terhadap pengkhianatan. Jadi itu ada cinta, ada pengkhianatan, dan ada perjuangan. Iya. Berikutnya. Bagaimana bayangan Bang Ipul tentang cerita-cerita pembuangan ya, cerita pembuangan itu sebelum membaca buku ini dan sesudah membaca buku ini. Ya. Bedanya bagaimana? Ya, pertama sebelum membaca buku ini saya membayangkan pembuangan itu adalah sebuah tempat penjara ya, semacam lembaga pemasyarakatan. Kita dikurung tapi dalam satu pulau ya. Jadi kita harus menembus pertahanan berlapis. Misalnya kita harus keluar dari tembok penjara, baru kemudian kita kalau bisa lolos dari situ, kita menyeberang ya, lolos dari alam yang itu sudah tentu banyak binatang buasnya,
dan pasti di tengah laut. Nah itu. Ya, Nah, sama. Gitu juga. itu gambaran kita ya. Jadi orang yang sudah kabur dari situ kalau memang bisa, itu tidak akan ditangkap lagi karena sudah bisa meloloskan diri dari bahaya yang bisa mengancam jiwa. Tapi setelah membaca ini ternyata kehidupan di Digol itu lebih kejam, jauh lebih kejam. Karena kenapa? Ya, ternyata dia di tengah hutan, ya, dan itu ternyata dia memang kelebihannya tidak dikurung dalam satu tempat. Ya, kita dibebaskan untuk menikmati alam luar, alam yang luas, dan bekerja sama di antara. Tapi tidak ada masa depan, tidak ada proses pengadilan sampai kapan? Sampai kapan akan di? Dan di situ ada apa? Ancaman yang paling tinggi itu adalah penyakit malaria hitam itu. Ketika seorang kena penyakit malaria dan kencingnya berwarna hitam, itu berarti sudah mendekati ajal. Dan itu sudah ada beberapa yang dikisahkan di situ. Itu ya. Dan kemudian di luar itu ternyata jauh dari ancaman jauh lebih berbahaya daripada ancaman binatang buas, yaitu sekelompok suku ya, suku pedalaman yang itu dikisahkan di sini masih makan orang. Ya mereka kalau berperang dengan lawannya ya, dari kan ini kan bersuku-suku. Kalau berperang dengan lawannya mati ya, digorok, kepalanya dipasang ya, tengkoraknya itu dipasang di atas rumah dan dagingnya dibakar beramai-ramai. Dan di sini diceritakan ya mereka itu bukan memakan orang itu bukan karena hobinya makan orang ya, tapi karena kebencian, kejengkelannya terhadap orang-orang yang tidak menyukai mereka. Jadi ternyata orang-orang hutan itu ya, orang-orang yang masih di dalam pedalaman itu masih memiliki hati nurani. Ya, masih memiliki hati nurani. Hanya saja memang caranya digambarkan di sini ya tidak seberadab kita ya. Mereka itu masih masih ketinggalan ya, masih menganggap manusia itu bisa dimakan. Gitu. Udah itu aja. Ya itu. Terakhir. Setelah membaca buku ini, Ya. apa pesan-pesan yang ditarik dari buku ini yang ingin disampaikan kepada pembaca? Pesan yang pertama adalah kekuasaan itu wajahnya adalah anti kritik. Karena kenapa? Orang-orang yang mengkritik kekuasaan, orang-orang yang melawan kekuasaan itu harganya mahal. Ya. Kalau di zaman dulu seperti ini, melawan kekuasaan berarti harus dibuang. Seperti Soekarno, ya, Syahrir dan Hatta itu orang-orang yang besar di pembuangan. Ya, 10 tahun dibuang di suatu pulau itu mau ngapain? Untungnya mereka banyak buku yang dibawa, baca buku dan nulis, banyak melahirkan karya-karya di pembuangan. Nah kalau sekarang konteksnya sekarang ya, melawan pemerintah harus dijerat dengan pasal penghinaan presiden ya dan sebagainya. Itu artinya kekuasaan itu anti kritik. Jangan melawan kekuasaan kalau tidak mampu menjalani konsekuensi seperti itu. Ya itu pesannya. Kemudian yang kedua, perjuangan itu berat. Tidak ada perjuangan yang instan. Tidak ada perjuangan ya, kecuali di masa wabah sekarang. Perjuangan itu cukup rebahan di rumah saja. Itu perjuangan yang luar biasa. Ya, tapi menurut orang-orang yang suka keluar-keluar rumah ya, itu perjuangan yang betul-betul berat. Sangat berat. Tinggal di rumah itu berat sekali. Perjuangan. Yang ketiga adalah kebebasan. Arti kebebasan itu. Ya. Itu kebebasan itu mahal. Ya, itu pesan-pesan. Sudah termasuk berarti tadi. Tidak apa-apa. Itu tadi terakhir. Nah, sebenarnya mau minta lagi. Boleh. Gambarkan 3 kata untuk buku ini. Ya, buku 3 ini. 3 kata yang tepat. Buku ini yang pertama. Cukup 3 kata saja. Yang pertama adalah perlawanan. Yang kedua adalah kebebasan. Dan yang ketiga adalah yang pertama tadi apa? Perlawanan. Yang kedua kebebasan. Yang ketiga adalah keindahan sastra. Nah, itu 4 berarti keindahan sastra. Jadi sastranya ini orang bercerita memang luar biasa ini. Dia adalah buku sejarah. Ini sebenarnya adalah sejarah tapi fiksi. Ya, dibungkus dalam cara bercerita yang fiksi. Ya, dan sastranya ini perjuangan berat antara dia berbicara dengan bahasa Indonesia gaya dulu ataukah dia berbicara dengan bahasa Melayu.
Dan ada sedikit-sedikit istilah-istilah Belanda dan Inggris yang terselip di sini, tapi ada catatan kakinya. Nah, itu. Barusan Anda membaca buku ini penuh dengan kata zonder. Zonder itu artinya tanpa. Zon. Ya. Itu bahasa apa? Bahasa Belanda kayaknya. Bahasa Belanda. Jadi makan ikan zonder garam. Jadi makan ikan tanpa garam sedikit. Ya, Itu ya. saja dari Ya. bincang buku. Ya, alhamdulillah bincang buku kita hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang di rumah aja boleh kami rekomendasikan buku ini untuk dibaca, untuk menghabiskan waktu di rumah daripada rebahan aja, ya. Sambil baca Boleh buku tambahan ini. sedikit? Ya. Buku ini bahasanya sulitnya karena percampuran antara Melayu dan Indonesia, ya. Dan disinilah kehebatannya sang maestro kita ini, Pramudia Anantatur, dalam mengeditori atau menyunting buku ini. Itu kalau baca buku ini enak sekali. Saya baca buku ini sampai tertidur, ya, bangun buka lagi, pokoknya plototin buku ini, ya. Bagus sekali dibaca. Iya, oke teman-teman, ini kita sudah bincang tadi dan recommended sekali untuk teman-teman baca di rumah, ya, sambil rebahan sambil baca juga. Ya, oke. Itu tadi bincang buku kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Akhirnya kami berdua pamit, ya, tapi tetap nonton terus channel kami, ya, untuk mengembangkan channel ini. Teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran atau sanggahan-sanggahan atau mungkin request mau buku apa yang dibincang sama Bang Ipul. Nanti dia cari bukunya untuk dia baca dan dia bincang. Dan akhirnya kami ucapkan kepada teman-teman selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.